Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari tuberculin skin testing dan interpretasinya. Nah, tuberculin skin testing ataupun biasa disebut sebagai Mantoux test ini adalah salah satu pemeriksaan penunjang TB yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit TB aktif, TB paru aktif ataupun riwayat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Prinsip dari tuberculin skin testing ini adalah kita memicu reaksi hipersensitivitas yang dimediasi oleh sel T limfosit pada daerah intradermal pasien yang kita injeksikan dengan menggunakan reagen sesuai dengan dosis standar internasional, yaitu yang pertama dapat kita gunakan reagen PPDS sebanyak 5 unit tuberkulin, ataupun dapat juga kita gunakan reagen PPD RT23 dengan dosis 2 tuberkulin unit. Kemudian dengan melalui reaksi hipersensitivitas pasien tersebut kita dapat menilai dalam interpretasi nantinya apakah pasien positif memiliki penyakit TB aktif ataupun memiliki riwayat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Setelah itu untuk indikasi tuberculin skin testing ini, yang pertama untuk misalnya anak-anak dengan penyakit TB paru aktif ataupun riwayat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Kemudian indikasi selanjutnya adalah untuk pasien dengan risiko tinggi tertular penyakit TB, misalnya pada pasien tunawisma ataupun pasien alkoholik. Kemudian indikasi lainnya adalah untuk pasien yang memiliki kontak erat dengan penderita TB aktif, ya misalnya pada pasien dengan hasil pemeriksaan sputum BTA positif. Kemudian dapat juga kita lakukan indikasi tuberculin skin testing lainnya adalah untuk misalnya bayi di atas 3 bulan yang akan melakukan vaksinasi BCG. Nah, untuk persiapan PPD tersebut dan penyimpanannya, kita harus pertama-tama mengingat hal-hal yang penting, bahwa untuk vial PPD nanti yang akan kita gunakan, kita perlu tandai tanggal dari pembukaan pertama vial PPD tersebut, karena harus kita buang minimal 30 hari setelah pembukaan pertama. Nah, selama penyimpanan vial PPD ini, kita harus menyimpannya pada lemari pendingin dengan suhu optimal 2 hingga 8 derajat Celcius, ataupun juga dapat kita simpan pada kotak pendingin yang telah dilengkapi dengan es. Kemudian hal ketiga yang harus diingat adalah vial PPD ini kita harus hindarkan dari kontak sinar matahari secara langsung. Kita beralih ke persiapan pasien. Untuk persiapan pasien, seperti seharusnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian kita menanyakan identitas pasien ataupun keluarganya. Kemudian kita menginformasikan atau mengedukasikan kepada pasien dan keluarganya mengenai tindakan yang akan kita lakukan, indikasi dari tuberculin skin testing, tujuannya, manfaat diagnostiknya, resiko yang mungkin dapat terjadi sesaat dan setelah melakukan tindakan, dan ketidaknyamanan yang mungkin dapat terjadi seperti misalnya rasa nyeri yang sifatnya sementara saat melakukan tindakan. Setelah itu, terakhir kita harus meminta informed consent dari pasien dan keluarganya. Kemudian untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, untuk bahan yang akan kita gunakan adalah reagen sesuai dosis standar internasional, yaitu yang pertama dapat kita gunakan reagen purified protein derivative atau biasa disingkat PPD. Yang pertama bisa kita gunakan adalah PPDS dengan dosis 5 tuberculin unit, walaupun yang lebih sering digunakan adalah yang kedua, yaitu reagen PPD RT23 dengan dosis 2 tuberculin unit. Setelah itu, bahan lain yang akan kita gunakan adalah ampul epinefrin yang digunakan untuk kasus darurat jika misalnya dapat terjadi shock anafilaktik. Kemudian alat yang lain yang akan kita gunakan adalah Spoid 1 cc, kemudian kapas alkohol, dan untuk APD yang perlu kita gunakan
untuk keselamatan diri kita dan pasien adalah masker, kemudian handscoon yang steril, dan jas laboratorium. Setelah itu, sebelum memulai tindakan, kita terlebih dahulu membaringkan pasien atau membaringkan telentang pasien dengan regiovolar dari brachium dan antebrachium pasien mengarah ke atas. Setelah itu, pada regiovolar antebrachium pasien, kita menentukan lokasi dari injeksi intradermal yang akan dilakukan. Kita mengambil kira-kira daerah sepertiga proksimal dari regio antebrachium volar pasien. Setelah menentukan lokasi injeksi, kita juga perlu ketahui bahwa lokasi injeksi harus setidaknya jauh dari vena yang dapat dilihat. Kemudian, setelah menentukan lokasi injeksi, kita lakukan disinfeksi pada daerah yang akan diinjeksikan secara intradermal dengan menggunakan kapas alkohol, dan kita lakukan disinfeksi dari dalam keluar dengan gerakan pola sirkuler dari dalam keluar. Setelah itu kita mempersiapkan spoid steril yang akan digunakan. Kemudian kita mengambil kira-kira 0,1 cc reagen PPDS dari dalam vialnya dengan menggunakan spoid. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada udara lagi di dalam jarum spoid. Setelah itu kita lakukan injeksi secara intradermal pada lokasi injeksi yang telah ditentukan di sepertiga proksimal volar dari regio antebrachium pasien. Kita lakukan injeksi intradermal untuk reagen PPD tersebut. Lalu dengan kita perlu ingat bevel jarum mengarah ke atas. Kemudian kita lakukan injeksi secara perlahan di daerah intradermal. Sudut untuk injeksi intradermal biasanya 10 hingga 15 derajat dari garis permukaan kulit pasien. Kita lakukan injeksi intradermal sampai terbentuk gelembung pada kulit pasien yang diinjeksi, dan gelembung tersebut biasanya berwarna lebih pucat dari daerah sekitarnya. Setelah itu, setelah kita menyentik habis reagen tuberkulin yang telah diinjeksikan secara intradermal, kita tarik jarum spoid secara perlahan-lahan. Kemudian untuk disinfeksi setelah melakukan injeksi sebenarnya tidak wajib, namun jika misalnya terdapat pendarahan kecil setelah melakukan injeksi intradermal, perlu kita lakukan kembali disinfeksi pada lokasi yang telah kita injeksikan. Setelah itu kita memberitahu kepada pasien bahwa injeksi telah selesai, dan akan kita lakukan interpretasi atau evaluasi kira-kira 48 hingga 72 jam setelah injeksi. Kemudian kita membereskan alat dan bahan yang telah kita gunakan. Setelah itu kita kembali, pasien datang kembali setelah 48 hingga 72 jam setelah injeksi intradermal, tes reagen tuberkulin tadi. Kemudian kita lihat reaksi hipersensitivitas yang mungkin dapat terjadi pada regiovolar antebrachium pasien yang telah kita lakukan injeksi tadi. Kemudian kita mengamati hasilnya, dan dengan penggaris kita mengukur diameter dari indurasi atau tanda pembengkakan yang timbul dari hasil injeksi intradermal tersebut. Untuk nilai normalnya, jika misalnya diameter dari edema tersebut kira-kira 0 hingga 4 mm, maka maka hasil tes tuberkulin pasien tersebut adalah negatif.
Sehingga jika misalnya diameternya 5 hingga 9 mm, maka dapat kita interpretasikan ragu-ragu. Dan untuk diameter edema yang dievaluasikan dengan menggunakan penggaris lebih diameternya lebih dari 10 mm, maka dapat kita anggap tes tuberkulin positif. Atau dapat dikatakan pasien menderita penyakit TB aktif ataupun memiliki riwayat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, perlu saya ingatkan kembali beberapa hal sebelumnya, bahwa yang kita lakukan evaluasi dan interpretasi pada daerah yang diinjeksi adalah daerah intradermal pasien yang mengalami edema, bukan kita fokus pada daerah yang mengalami hiperemis ataupun eritema. Kemudian perlu saya ingatkan kembali, sebelum menggunakan APPD kita perlu melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu sebelum dan setelah melakukan tindakan. Sekian untuk tuberculin skin testing. Sekian dan terima kasih.